Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah dengan NIM 2030702095 dari kelas Ilmu Politik A. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Sosiologi Antropologi. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan, yang pertama, sosiologi dan ruang lingkupnya. Yang kedua, interaksi sosial. Yang ketiga, analisis studi kasus dalam sosiologi antropologi. Baiklah, yang pertama yaitu ruang lingkup sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu yang berdiri sendiri karena telah memenuhi unsur-unsur ilmu pengetahuan. Sosiologi juga merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan manusia, hubungan masyarakat, dan pertemanan. Bagaimana hubungan di masyarakat dapat terjadi, bagaimana pertemanan dapat terjalin dengan baik, itu dibahas dalam ruang lingkup sosiologi. Pun ciri-ciri ilmu sosiologi. Yang pertama, bersifat empiris, dapat dilihat secara nyata atau secara langsung. Yang kedua, bersifat teoritis, yang dilihat dari hasil observasi. Yang ketiga, bersifat kumulatif, dari teori yang sudah dikembangkan. Dan bersifat non-etis, fakta dalam sebuah masyarakat. Poin kedua yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial dapat dikatakan proses bagaimana kita mempengaruhi tingkah laku kelompok ataupun individu dalam kehidupan bermasyarakat. Sederhananya, interaksi sosial, bagaimana cara kita berinteraksi dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Cara terjadinya interaksi sosial yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial terjadi dengan pertemuan satu pihak atau lebih dengan menggunakan alat maupun tanpa alat. Yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi yaitu proses penyampaian pesan antara pihak satu dengan pihak yang lain dengan melibatkan berbagai macam pihak. Syarat terjadinya komunikasi yaitu ada dua. Yang pertama, harus adanya pengirim pesan, dan yang kedua, harus adanya penerima pesan. Faktor interaksi. Yang pertama yaitu imitasi. Imitasi adalah mengikuti tingkah laku seseorang dengan cara tidak permanen. Yang kedua adalah identifikasi, mengikuti semua perilaku dan tingkah laku orang lain, penampilan, cara berpakaian, dan itu berlaku secara permanen. Jadi ciri interaksi sosial yang pertama, terjadi antara dua orang atau lebih. Yang kedua, komunikasi melibatkan simbol dan lambang. Yang ketiga, adanya dimensi waktu yang digunakan seperti masa lalu, masa kini, dan masa depan yang akan datang. Yang keempat, adanya tujuan yang ingin dicapai dari interaksi tersebut. Bentuk-bentuk interaksi sosial terbagi menjadi dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Asosiatif terbagi menjadi kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Disosiatif terbagi menjadi dua, yaitu persaingan, kontroversi, dan konflik. Yaitu analisis studi kasus sosiologi antropologi yang bertema problematika sosial budaya masyarakat di masa pandemi dalam perspektif sosiologi antropologi, yang telah saya kembangkan dengan judul perubahan sosial budaya di masa pandemi dan new normal serta kebiasaan baru dalam perspektif sosiologi antropologi. COVID-19 telah banyak membuat perubahan dan keterkejutan bagi masyarakat. Secara sosiologi, sangat banyak perubahan masyarakat yang terjadi yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Akibat dari ketidaksiap ini menyebabkan kekacauan sosial di masyarakat. COVID-19 berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat harus beradaptasi dengan kondisi baru di mana banyak tempat yang harus di-lockdown dan menghentikan perekonomian. New normal dan kebiasaan baru setelah pandemi harus dipersiapkan. Walaupun pandemi sampai sekarang masih belum selesai ke era normal baru, biasakan diri dengan kebiasaan baru seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Akibat dari COVID ini tidak hanya merusak kesehatan masyarakat, tapi juga banyak mengakibatkan gangguan lainnya seperti perekonomian menjadi terganggu, banyak perceraian terjadi, kekerasan, dan lain-lain. Secara sosiologi, hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang tidak bisa berkumpul dengan baik seperti keadaan sebelumnya. Keadaan sosial berubah 180 derajat dari sebelumnya akibat dari pandemi ini,
dan ketidaksiapan masyarakat menyebabkan kekacauan di berbagai kalangan masyarakat. Belum lagi anak-anak yang tidak bersekolah dan harus bersekolah dari rumah, dan itu sangat tidak efektif. Dalam mempersiapkan new normal sebagai warga negara yang baik, kita harus tetap menjaga diri dan memakai masker, membawa hand sanitizer, dan hal-hal untuk keamanan diri kita sendiri. Walaupun terlihat simpel dan mudah, masyarakat umum jelas-jelas masih banyak melanggar peraturan mudah seperti yang saya sebutkan tadi. Harapan kita pasti pandemi ini yang segera berakhir. Tetapi dalam konteks merebaknya pandemi COVID-19, perlu diketahui bahwa apapun perubahan yang terjadi dalam masyarakat bersifat total sehingga menghasilkan sistem sosial baru, akan terciptanya titik keseimbangan yang baru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.